Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter yang bertugas dengan sukacita menyambut seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera Jakarta dan saudara-saudara semua yang menyaksikan siaran ibadah Hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pemberita firman pada pagi hari ini adalah Pendeta Benyamin Lohenapesi. Jemaat dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri dan bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, kita telah memasuki Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Nats pembimbing kita dalam ibadah hari Minggu ini terambil dalam kitab Nabi Yoel pasalnya yang pertama ayat 2 dan 3 yang menyatakan, "Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu
atau dalam zaman nenek moyangmu. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, bukanlah hasil kerja tangan kita yang dapat menyelamatkan jiwa yang bersalah. Bukan pula hasil keringat kita yang membuat kita sempurna. Bukan apa yang kita rasakan atau kerjakan yang memperdamaikan kita dengan Allah. Hanya Kristus saja yang sanggup menanggung semua dan rela mengampuni semua. Itu sebabnya, mari tunduk di hadapan takhta kasih karunia Allah Bapa, mengakui dosa-dosa dan memohon ampunannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber kasih karunia, Engkau telah memanggil dan memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Namun dalam perjalanan kehidupan kekristenan, kami masih compang-camping. Doa-doa kami ternodai oleh dosa. Air mata pertobatan kami sering tidak tulus. Pengakuan salah kami begitu banyak, dipenuhi amarah dosa. Dan kami ternoda oleh pementingan diri. Dalam Kristus Putramu kami memohon. Segala pelanggaran kami terbuka di hadapan-Mu, karena kami tak memiliki jubah untuk menutupi dosa-dosa kami. Kami senantiasa berdiri dengan jubah keburukan kami, dan dengan anugerah-Mu kami senantiasa menerima perubahan pakaian kami. Sebab yang Engkau lakukan senantiasa dengan kasih dan tekun memperbaiki ketidaksalehan kami. Dalam Yesus kami memohon. Kami selalu mengembara dari jalan yang Engkau tetapkan, dan senantiasa pulang sebagai anak yang terhilang, dan selalu berkata, Bapa, ampuni aku. Dengan kasih sayang-Mu, Engkau menghampiri kami dan memberikan kami jubah terbaik. Melalui kasih Putra-Mu, kami memohon. Karuniakan kami dengan hikmat-Mu, agar dapat mengenal keberdosaan kami yang luar biasa, mengenali kebenaran melalui penebusan-Mu, mengenali kemuliaan Kristus yang agung melalui kasih sayang-Nya, mengenali keindahan kekudusan hidup bersama Engkau, mengenali keajaiban anugerah-Mu yang menakjubkan. Amin.
Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita sungguh-sungguh bertobat, kiranya Tuhan mendengar pengakuan jujur kita. Sekarang dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18, yang menyatakan, "Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan Tuhan sudah mengampuni kita dan memperbaharui hidup kita, sekarang marilah berdiri di dalam tekad untuk membaharui hidup dengan berkomitmen untuk hidup sesuai perintah Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Disampaikan perintah hidup baru berdasarkan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, ayat 27 sampai dengan 30, yang menyatakan, "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus senantiasa menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan kesaksian dalam bentuk pujian dari Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB Sejahtera DKI. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian saudara-saudara. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di hari Minggu ini kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai dan memelihara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kami tetap dipelihara dalam kasih sayang Tuhan. Melalui siaran ini kami akan menyapa seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena itu persiapkanlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami akan kembali menghayatinya melalui renungan firman-Mu.
dan di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu kami semua dimampukan untuk kami dapat mendengar pengajaran Tuhan dan kami dapat mengerti dan serta kami memelihara firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga menjadi pegangan, menjadi pedoman dalam hidup kami melewati hari-hari kami ke depan, dan kami senantiasa dikuatkan dengan kehadiran Tuhan dalam bentuk firman-Mu, maka kami tetap dibimbing dan kami juga disertai sepanjang perjalanan hidup kami ini. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengar kembali pengajaran Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita bersukacita menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel 1 ayat yang pertama sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang penggerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan bergabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap. Karena gandum dan karena jelai sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kalau saja kita melihat dalam konteks kehidupan kita di negeri kita ini, maka kita banyak belajar. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa alam, bencana-bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir bandang, dan sebagainya. Tentunya membawa dampak dan akibat dari sebuah peristiwa bencana itu. Dampaknya jelas kerugian bagi semua orang yang mengalami peristiwa itu. Mari kita kembali ke belakang ke tahun 2004. Pernah di salah satu wilayah di negara kita, di bagian barat, di ujung Pulau Sumatera, khususnya daerah Banda Aceh waktu itu. Tahun 2004 merupakan tahun kelam. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi tsunami besar dan mengakibatkan korban jiwa sampai ratusan ribu orang. Jiwa melayang, rumah-rumah hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya dihantam dengan tsunami yang pada saat itu datangnya begitu cepat. Saudara-saudara, akibat dari bencana itu maka terdengarlah berbagai macam ratapan, tangisan yang membawa keluhan. Istri kehilangan suami, orang tua kehilangan anak, anak-anak kehilangan orang tua, kerabat kehilangan sahabat, dan sebagainya. Sampai semua orang meratapi karena kehilangan. Rumah-rumah mereka habis terhanyut oleh tsunami besar pada waktu itu. Kita bisa membayangkan dan menggambarkan situasi waktu itu. Banyak orang yang sedang mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Sebagai manusia biasa dan sebagai manusia yang beriman, lalu kita mau katakan apa peristiwa itu? Itu salah satu dari sekian banyak peristiwa bencana alam yang ada di negara kita. Kemarin-kemarin terjadi gempa bumi di daerah Nusa Tenggara. Kita melihat di sana juga banyak korban, banyak yang meratap, menangis karena kehilangan semuanya. Dalam situasi seperti ini kembali kita mau lihat bagaimana kita merefleksikan bencana alam yang terjadi. Kadang ada sebagian orang mengatakan itu hanya peristiwa alam, jadi hal yang biasa. Karena negara kita memang negara yang sudah dijaluri daerah yang memang urat nadi gempa, sehingga seringkali terjadi gempa. Atau mungkin tsunami itu karena terjadi patahan di salah satu samudra, sehingga datangnya tsunami besar, dan seterusnya. Kita mau menganalisa semua peristiwa itu dari sisi ilmu pengetahuan. Lalu kalau kita mau mengaca dari kacamata iman kita, saudara-saudara, mari kita coba perhatikan apa yang kita bisa tarik kesimpulannya kalau bencana alam itu datang tiba-tiba dan membawa penderitaan. Untuk menjawab itu, mari kita kembali dalam konteks bacaan kita, kitab Nabi Yoel sedang menyampaikan sebuah nubuatan dan pemberitaan akan hukuman Tuhan. Dia katakan begini dari awal ayat bacaan kita. Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Saudara-saudara, kata hai para tua-tua di sini bukan diartikan para imam, tetapi orang-orang yang sudah lanjut usia.
Orang yang sudah katanya mempunyai pengalaman dalam hidup beriman. Maka ditanyakan di sini kelanjutannya, pernahkah terjadi seperti ini di zamanmu? Kalimatnya. Jadi para orang-orang tua yang sudah lanjut usia diajak untuk kembali lihat di belakang. Pernahkah ada peristiwa bencana alam? Kalau belum ada seperti ini, maka sekarang Yoel mau mengatakan, sekarang ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Itu datangnya belalang, tulah belalang. Kalau kita baca dalam judul di atas, tulah belalang. Di sini ada 4 jenis belalang yang dihadirkan. Yang pertama belalang pengerip, habis itu datang belalang pindahan, habis itu datang belalang pelompat, dan kemudian belalang pelahap. Belalang binatang kecil. Dia tidak punya pimpinan, dia tidak punya raja. Tetapi mereka kompak, kesatuan ketika datang bergerombolan. Lalu kemudian menghancurkan semua tanaman yang pada saat itu orang Israel sedang berada dalam titik kehancuran. Belalang datang atau tulah itu datang dan menghancurkan semua tanaman termasuk kebun anggur. Makanya dikatakan, bangunlah hai pemabuk. Apa maksudnya di situ? Padahal di situ cuma menjelaskan kata hai pemabuk adalah disampaikan kabar ini kepada orang-orang yang dianggap dalam tanda petik mampu, kaya. Dan mereka semua yang mereka miliki habis dimakan oleh belalang ini. Benda atau binatang yang sangat kecil, tetapi dia bisa menghancurkan segi kehidupan manusia. Kalau kita membaca di sana seterusnya, apa yang terjadi? Terjadilah kelaparan, terjadilah kegagalan panen, dan sebagainya. Maka diajaklah pada saat itu umat Israel, para tua-tua, orang-orang kaya, semua diajak untuk mengatakan, merataplah hai semua peminum anggur. Meratap, kata meratap, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, menceritakan tentang tangisilah dengan segala ucapan-ucapan keluhan, kesedihan. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat di sana, Yoel sedang memberitakan tentang kehancuran bangsa Israel. Dan kehancuran itu bukan dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari sisi peribadahan mereka. Lihat kalimat berikutnya. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasihnya masih mudanya, kekasih masa mudanya. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, korban sajian, korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Saudara-saudara, Yoel hadir pada masa pasca pembuangan atau sesudah pembuangan. Jadi saatnya sekarang Israel berada dalam kehancuran. Merataplah, tangisilah, ungkapkanlah keluhanmu dengan kesedihan karena terlihat dan nampak sekali kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel. Di sana dikatakan dari sisi ekonomi, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang dan seterusnya. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima, pohon korma, pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Artinya seluruh kehidupan hancur total. Sekarang bagaimana? Kalau kita membaca terus di sana, Yoel mengajak umat Israel untuk melihat bahwa peristiwa adalah sebuah teguran Tuhan langsung. Dan karena itu mereka diajak untuk kembali memperbaiki kehidupan peribadahan mereka. Dengan kata yang lain kita mau katakan Israel sedang diajak untuk bertobat.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tadi sudah saya jelaskan di awal dalam renungan tadi. Dikatakan bencana alam mendatangkan kehancuran dari berbagai macam segi kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi sampai dalam kehidupan kerohanian. Kenapa? Karena kadang orang melihat bahwa begitu dia hancur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa meratap dan menangis. Masih adakah keyakinan untuk percaya bahwa Tuhan akan memperbaiki? Mungkin juga sudah hancur. Hilang harapannya. Dan mungkin juga hilang kepercayaannya tentang Tuhan. Yoel mengajak umat Israel untuk bertobat sebagai jawaban ketika bencana alam tulah belalang yang datang menghancur seluruh sisi segi kehidupan orang Israel. Dari ekonomi sampai pada peribadahan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita kembali lagi dalam konteks kehidupan kita sekarang. Pandemi COVID-19. Sekarang ini kita melihat situasi ini. Kita tahu juga virus ini kalau kita mau katakan mungkin dia kecil. Dia tidak kelihatan, beda dengan belalang. Belalang masih bisa lihat. Datang sekali berimbun, dia bisa menutup suasana yang tadinya terik matahari tiba-tiba gelap. Karena ditutupi oleh segerombolan belalang yang bisa menghancurkan kebun-kebun yang ada, ladang-ladang semuanya. Tapi ini, pandemi COVID-19, virus yang kecil, tapi bisa mematikan banyak orang. Kita sudah mendengar, dari hari ke hari terus makin bertambah. Kayaknya juga belum menyadari. Kita hanya bisa melihat dari sisi kehidupan manusiawi. Itu hal biasa. Terus tidak kelihatan kok. Mari kita terus jalan dan seterusnya. Padahal sudah diberi peringatan dan demi peringatan. Tapi kita anggap itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang kita bilang, dia tidak kelihatan kok. Kita masih sehat-sehat dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kita juga bisa melihat sekarang ini mulai para dokter mengeluh dan mengatakan muncullah tagar yang mengatakan Indonesia terserah. Kenapa? Saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Kalau kita mau melihat dari sisi ilmu pengetahuan, kita mau katakan ini karena begini, itu karena begitu dan seterusnya. Tapi kalau kita berbalik dari kacamata iman, ada sesuatu yang sedang Tuhan tegur buat kita. Peristiwa pandemi COVID-19 ini, mari kita mau lihat seperti Yoel memberi peringatan kepada Israel tentang bencana alam tulah belalang. Dia binatang kecil, tapi ketika datang bergerombol, dia bisa menghancurkan segi seluruh kehidupan umat Israel sampai pada segi kerohanian mereka. Demikian juga kita. Mari kita lihat apa yang terjadi. Sisi perekonomian kita sekarang kita semua bisa lihat dampaknya. Banyak orang. Sisi ekonomi. Apa imbasnya? Masuk ke dalam segi kerohanian kita. Sekarang ini kita untuk sementara tidak beribadah di gedung gereja. Apa yang terjadi? Kita dikembalikan lagi dari keluarga demi keluarga. Apa maksudnya dengan peristiwa demi peristiwa sekarang? Mari saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Tuhan punya cara untuk memperbaiki manusia. Tuhan punya cara untuk memperbaiki kehidupan kerohanian kita. Sekarang kita harus bisa untuk masuk kembali menguatkan keluarga. Supaya kita bisa melihat bahwa keselamatan itu jangan hanya melihat diri kita, tapi lihat dalam konteks besar. Kalau kita mau menyelamatkan orang banyak, mari kita beribadah di rumah. Sehingga kita melihat situasi dengan waktu Tuhan. Kalau kemarin atau kalau bacaan hari ini kita dikatakan oleh Nabi Yoel bahwa sekarang waktu Tuhan sedang menghukum Israel. Sekarang waktu Tuhan sedang memperbaiki pola hidup saudara dan saya. Kita harus merefleksikan hidup kita kembali. Menata hidup kita bukan dari sisi perekonomian, tetapi juga dari sisi kerohanian kita.
Dari sisi perekonomian kita mulai menyadari ada banyak hal kita sudah melupakan Tuhan. Sekarang ketika kita tidak lagi memiliki apa-apa, pekerjaan kita sudah mulai hilang. Perekonomian rumah tangga kita sudah mulai menurun. Tentu saudara dan saya mulai mencari Tuhan dan berteriak. Dari sisi kerohanian kita, mungkin kesibukan waktu kita begitu padat sampai kita juga lupa untuk menginjak rumah Tuhan. Sekarang kita diingatkan melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kita diajak untuk menghayati kembali mengapa virus ini harus datang menimpa kita di zaman yang serba canggih. Sampai hari ini orang berusaha untuk mendapatkan vaksin untuk mengalahkan virus. Tapi saudara, sesungguhnya yang bisa mengalahkan adalah diri kita sendiri, yaitu dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Kuatkan diri kita, kuatkan keluarga kita, kuatkan iman percaya kita, bahwa Tuhan sedang berencana untuk menata hidup kita kembali supaya teratur dan baik. Sampai waktunya kita akan mengakui bahwa di balik semua peristiwa ini Tuhan sedang menata kehidupan saudara dan saya. Sehingga sampai saatnya Tuhan akan mengantar saudara dan saya bahwa ibadah hari Minggu itu adalah sesungguhnya ibadah Sabat yang sudah dikuduskan buat saudara dan saya. 6 hari lamanya saudara bekerja, dan hari yang ke-7 hari di mana Tuhan sudah kuduskan sebagai Sabat, kita tidak lagi melupakannya. Jadi kalau Tuhan mengembalikan kita, diberi kesempatan untuk menata hidup kita secara perlahan-lahan sampai waktunya kita masuk ke dalam gedung gereja, itu berarti kita sudah mengatakan 6 hari saya bekerja. Pada hari yang ke-7 Tuhan mau memanggil saya untuk masuk ke dalam gereja dan kembali beribadah. Pendek kata seperti Yoel, saudara dan saya diajak bertobat. Mari. Bertobat itu berarti kita kembali mengikuti jalan Tuhan. Kita pribadi masing-masing, keluarga demi keluarga. Baru kita nanti Tuhan punya waktu akan mengumpulkan kita bersama. COVID-19 adalah bagian dari sebuah penataan yang Tuhan sedang rencanakan buat hidup saudara dan saya. Supaya kita kembali kepada wujud yang semula. Umat yang bersekutu bersama Tuhan. 6 hari Tuhan memberkati kita dengan karya pekerjaan. Dan 1 hari, hari Sabat, hari Minggu yang kudus. Ingatlah Tuhan memanggil saudara untuk beribadah. Dimulai dari keluarga. Dan suatu saat kita kembali dalam gedung gereja. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan saya. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Kita mengaku iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang sempurna, biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan seluruh hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami, dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah kembali menguatkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami kembali belajar dari masa lalu, belajar dari pewartaan seorang nabi yang memberi peringatan kepada kami manusia untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan, Engkau punya kuasa dalam segala hal dan mendatangkan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kami juga menyadari bahwa tantangan dalam hidup ini, Tuhan mau supaya kami tetap teguh, kami tetap datang kepada Tuhan dan tetap memberi diri kami untuk selalu diberikan kekuatan, dan kami dapat melewati masa-masa sulit kami. Belajar dari pengalaman umat-Mu Israel yang mengalami berbagai macam penderitaan pada masa lalu. Dan kami tetap percaya kasih sayang Tuhan akan terus nyata kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap menguatkan gereja-Mu sekalipun beribadah di rumah-rumah. Tetapi pemberitaan firman Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan bagi gereja Tuhan, bagi persekutuan tiap keluarga, sehingga kami siap dan terus berjalan di tengah-tengah persoalan kehidupan sekarang ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB, beserta dengan unit-unit misionernya. Kami berdoa untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja. Kami berdoa juga untuk Badan Penasehat Majelis Sinode. Kami juga berdoa untuk Musyawarah Pelayanan Jakarta Selatan. Tuhan berkati BP Mupel, Tuhan berkati di dalam pelayanan kami bersama. Untuk terus kami menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, baik berjemaat maupun di tengah masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan sosial kami, mengatasi dampak daripada situasi dan kondisi seperti ini. Melalui pelayanan-pelayanan kasih kami, melalui bakti-bakti sosial, Tuhan memberkati gereja-Mu sehingga tetap hadir di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah masyarakat, dan terus membawa terang bagi seluruh masyarakat ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berkati tiap keluarga dan pribadi, sehingga mereka juga merasakan kekuatan melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui siaran ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk jemaat GPIB Sejahtera di tempat ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami selaku presbiter. Tuhan berkati juga unit-unit misioner dalam pelayanan kami,
keluarga kami, bahkan karya dan pekerjaan kami. Demikian juga dengan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, bahkan keamanan. Kami menyerahkan peran dan fungsi kami masing-masing untuk kami tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Tuhan memberkati tiap pribadi maupun keluarga. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu, keluarga dari almarhum Bapak Hartono, ibu dan anak-anak dalam suasana duka cita mereka atas dipanggilnya dalam kemuliaan Bapa di sorga. Bapak Hartono, Tuhan tetap memberkati keluarga yang ditinggalkan dan memberikan kekuatan serta penghiburan di dalam mereka mengarungi kehidupan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati semuanya, janda, duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk Ibu Tri S.I. Setianingsih, Bapak Penatua Gultom, Bapak Martin Lemena, Ibu Yohana Lemena, Ibu Lydia Margareta de Vretes, Ibu Tambunan, Ibu Magda Tumbol, Ibu Basuki, Ade Yonatan, Aristo Mufid, Ibu Julian Lomboan, Ibu Sumarsi, Bapak Franz Tumbol, Ibu Leni Patiata, Bapak A.S. Watimena, Ibu Karla Watimena, Ibu Elizabeth Magdalena Astuti, Ibu Evelyn Benita Pati, dan Saudari Astrid Palar. Saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan dengan jamahan kuasa-Mu, mereka kembali mendapatkan pemulihan dan kekuatan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami juga Tuhan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang kena dampak dari PSBB ini, mereka yang mengalami PHK, Tuhan berkati, agar mereka tetap dipelihara melalui kasih dan pelayanan kasih kami semua ya Tuhan. Melalui program Krisis Center, kami bisa menjamah mereka dan kami bisa menguatkan mereka melalui bantuan-bantuan sosial, sehingga kami saling peduli satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat-Mu yang memiliki kelebihan. Mereka juga telah memberikan yang terbaik guna membantu, guna mewujudkan program Krisis Center di Jemaat Sejahtera ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka dengan persembahan-persembahan yang mereka berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk kami semua yang bertugas, baik kami para presbiter, baik paduan suara Pelkat PKB, GPIB Sejahtera. Kami berdoa untuk pianis, pemandu lagu. Kami berdoa untuk tim yang menyusun siaran ini. Tuhan berkati kami semua dengan pelayanan kasih kami, sehingga melalui pelayanan ini ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami baik dari pusat maupun sampai dengan ke daerah. Tuhan berkati semua dalam kerjasama para pemimpin kami dan kami warga negara untuk turut bersama-sama ikut ambil bagian untuk kami juga bisa mendengarkan semua arahan dan kebijakan dan kami mengikutinya, sehingga kami bersama-sama bersatu dengan pemerintah untuk mengalahkan virus ini Tuhan. Dan tetap kami percaya dalam iman ada waktu Tuhan yang baik untuk mengantarkan kami, negara kami terbebas dari virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami pertaruhkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita memberikan persembahan sebagai bentuk bakti dan syukur kita atas kasih Allah. Dan dengan terus mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang 9 yang menyatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau atas kuasa dan kasih-Mu yang besar bagi dunia. Hanya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami, ini agar berguna demi mewujudkan pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Ajarkanlah kami menjadi persekutuan yang tulus, memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan damai sejahtera bagi sesama. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Dalam menghadapi dampak PSBB, telah dilaksanakan program krisis Center GPIB Sejahtera Jakarta Bersatu Melawan COVID-19 dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada warga jemaat yang terkena dampak tersebut. Pemberian bantuan sosial tersebut dalam bentuk pemberian sembako dan dalam bentuk uang
yang dapat diserahkan ke kantor gereja atau melalui transfer bank. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur, persembahan Paskah, iuran Kalvari dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Jemaat GPIB Sejahtera, nomor rekening tertera pada layar. Persembahan Krisis Center melalui rekening Bank CNB Niaga atas nama Jemaat Sejahtera, nomor rekening tertera pada layar. Konfirmasi bukti persembahan dan bantuan Krisis Center dapat melalui perjanjian WA, telepon ke Saudari Johan S. PKO 5, Ibu Koni, nomor telepon tertera pada layar. Telah dimuliakan Tuhan Bapak Hartono dalam usia 78 tahun pada tanggal 19 Mei 2020 dini hari di Rumah Sakit Siloam, Simatupang. Almarhum terdaftar di sektor pelayanan 2 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Tanah Kusir. Presbiter dan segenap warga jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dari tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih, selamat hari Minggu, pemuliaan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita dan kita akan melakukan firman Tuhan yang telah sama kita dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Kepada seluruh jemaat yang menyaksikan siaran ini, presbiter yang bertugas hari Minggu ini mengucapkan Selamat Hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.